Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Injo dalam acara teman sahur. Sambil menikmati makan sahur sahabat Injo sekalian, izinkan saya menjawab sebuah pertanyaan kembali, yaitu Pak Ustadz, gimana kalau waktu puasa kita main-main sosmed, terus kita nonton video-video lawan jenis? Apakah itu merusak pahala puasa kita? Nah, terkait melihat lawan jenis, kalau di zaman Rasulullah SAW sangat sederhana. Belum ada video, belum ada foto, semua serba nyata. Saya bacakan sebuah hadis untuk sebagai perbandingan. Kita bicara 1400 tahun yang lalu, kurang lebih. An Jarir Ibni Abdillah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujaati fa amarani an asrifa basari, dalam riwayat Tirmidzi. Wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Dari Jarir bin Abdillah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang mengagetkan, yang mengejutkan. Lalu Nabi perintah kepada saya untuk memalingkan pandangan saya. Misalnya tiba-tiba tanpa sengaja kita melihat wanita, wajah wanita, aurat wanita, maka seketika itu pula kita harus memalingkan pandangan kita. Tidak boleh keterusan, tidak boleh dilanjut. Begitupun sebaliknya, wanita melihat laki-laki yang bukan haknya untuk dilihat, juga berlaku hukum mukhalafahnya, berlaku hukum sebaliknya. Nah, zaman itu zaman serba nyata, artinya melihat laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki dalam alam nyata. Nah, di mana sekarang terjadi sebuah fenomena di mana di dalam dunia nyata seolah-olah dia tidak mengenal, bahkan berjalan menunduk. Tapi sesungguhnya ada keterkaitan yang begitu erat antara mereka laki-laki dan perempuan di dalam sosial media. Nah, ini secara hukum sama. Karena ini merupakan thoriqah, merupakan jalan menuju pada kemaksiatan. Maka tetap harus berhati-hati. Jika memang tidak sengaja kita melihat ya di dalam sosial media, misalnya tiba-tiba ada video nyasar, iklan atau apa namanya, ya segera scroll saja, skip untuk tidak ditonton, untuk tidak dilihat. Atau silakan diupayakan bagaimana supaya video-video semacam itu, gambar-gambar semacam itu tidak lagi tampil di beranda sosial media kita. Ketika kita melihat tanpa sengaja tadi, maka kata Nabi kepada Ali, walakal awwal wa alaika saniyah. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, kamu hanya memiliki hak pada saat pandangan pertama. Untuk yang kedua kalinya itu haram, tidak boleh. Maka begitulah sekiranya di media sosial pun demikian. Ketika kita memang tidak sengaja melihatnya, maka itu tidak masalah. Tinggal scroll atau tinggal skip atau apapun, upaya kita untuk tidak lagi melihat tontonan yang tidak berhak untuk kita tonton tersebut. Alihkan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kalau sekiranya ketika kita berlama-lama di medsos, banyak sekali godaan, banyak sekali pengaruh, segera beralih ke hal yang lain supaya kita tidak banyak terpengaruh tersebut. Kaitannya dengan keberpuasaan kita, ya tentu puasa kita tetap sah, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menahan dan tidak sampai terpengaruh untuk terus-menerus menonton dan melihatnya. Tapi kalau seseorang menikmati tontonan lawan jenis tadi, lalu kemudian menghayalkan sampai kemudian naudzubillah terjadi sampai dia istimta
menikmati, taladzud dengannya. Taladzud itu artinya menikmati dengan tontonan tersebut sampai kemudian akhirnya mengeluarkan sperma misalnya, maka ini bisa membatalkan nilai keberpuasaan kita. Maka rusaklah puasa kita. Maka sekali lagi, itu jangan sampai dilakukan. Hindari. Banyak kegiatan positif lain yang bisa kita lakukan. Memang hari ini hari di mana kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Maka berhati-hati dengan gadget, berhati-hati dengan sosial media. Tetap gunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, ambil yang manfaat dan hindari yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, ikhris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Semangatlah kamu untuk memperoleh, mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, dan jangan pernah kamu loyo, kamu lemah selagi itu bermanfaat. Kalau tidak, tinggalkan sejauh mungkin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab kegelisahan, kegalauan sahabat Injil sekalian, terutama kepada yang bertanya akan hal ini. Sekali lagi, saya syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.